adik-adik, tetap sehat, semangat ya. Yuk adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Di pagi hari ini kita mau sekolah minggu. Sebelum kita sekolah minggu, kita mau berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan berkati kami, sebentar kami mau sekolah minggu, biar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Kalau gitu kita mau nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau menyanyikan lagu Harinya Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, kita udah memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Duduk manis, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa duduk diam, duduk manis untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang menepati janji. Nah, adik-adik, janji adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih. Nah, contohnya kita punya janji sama teman. Kita berjanji sama teman mau sekolah minggu bareng. Tapi pas tiba hari Minggu, kita mau mengingkari janji kita. Kita tidak menepati janji kita. Tapi malah kita pergi bermain. Tidak mau sekolah minggu lagi, padahal teman kita udah menunggu kita. Nah, itu namanya tidak menepati janji. Nah, adik-adik, kalau kita tidak menepati janji kita, kira-kira teman kita marah nggak ya? Pasti marah. Nah, sama seperti cerita dalam Alkitab yang terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-15. Jangan lupa dibaca ya adik-adik di rumah. Nah, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka ini berjanji sama Tuhan akan memberikan, mereka berjanji sama Tuhan dan di hadapan Rasul Petrus bahwa mereka akan
memberikan semua hasil penjualan tanah mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah mereka menjual tanah mereka? Hati mereka dikuasai oleh iblis sehingga mereka tidak mau jujur bahwa sebagian dari hasil penjualan tanah mereka itu mereka tahan, mereka menahannya, tidak memberikannya semua sama Tuhan seperti janji mereka tadi di hadapan Petrus bahwa mereka akan memberikannya semuanya sama Tuhan. Nah, adik-adik, mereka tidak menepati janjinya sama Tuhan. Dan ada akibatnya mereka terima. Apa ya akibatnya? Mereka mati secara tiba-tiba. Siapa yang mati duluan? Yaitu suaminya. Suaminya yang bernama Ananias. Terus 3 jam kemudian, adik-adik, istrinya pun Safira menyusul mati juga. Itu adalah akibat dari mereka tidak menepati janji mereka sama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berjanji, kita harus tepati janji kita. Nah, contohnya, kita berjanji sama diri kita sendiri, berjanji sama papa mama, berjanji sama Tuhan. Kita berjanji sama diri kita mau rajin sekolah minggu, berarti harus rajin sekolah minggu. Kita berjanji sama papa mama mau jadi anak yang baik, harus jadi anak yang baik. Berjanji sama teman, kita mau sekolah minggu bareng, kita harus tepati janji kita. Jadi adik-adik, pelajaran dari cerita firman Tuhan ini bahwa ketika kita berjanji, kita harus tepati janji kita. Kita harus belajar dari Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Apa ya janji Tuhan dalam hidup kita ya? Ya, Tuhan mengampuni dosa kita. Itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia sudah menepati janjinya itu. Dia mati di atas kayu salib. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menepati janji kita. Nah, jangan lupa juga hari Minggu ini adalah ada ayat hafalan kita yang terdapat di 2 Petrus 3 ayat 9. Berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun sebagian orang menganggapnya kelalaian. Oke, jangan lupa dihafal. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kita berdoa lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apa pesan firman Tuhan hari ini, adik-adik? Pesan firman Tuhan hari ini harus menepati janji kami. Janji sama siapa, Ci? Kepada teman, guru, orang tua, atau kepada siapa aja. Kita harus menepati, terutama kepada Tuhan. Oh, jadi kita tidak boleh bohong. Nah, adik-adik, kita mau melanjutkan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Yuk kita pakai gerakan. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Nah, adik-adik, ibadah online sekolah minggu kita sudah selesai. Ingat ya, 5M. Jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat.